Oke, pada video kali ini kita akan belajar melakukan yang namanya input atribut untuk data penutup lahan yang memang sudah kita buat. Nah, seperti biasa, sebelum kamu input atribut, kamu harus panggil citranya sebagai base mapnya. Terus setelah itu kalian add data apa yang mau kalian input atributnya. Oke, untuk kali ini contoh misalnya ya, itu saya coba pakai jalan AR ya. Oke, jalan AR. Ini prinsipnya sama ya, untuk atribut semuanya sama, nggak ada yang beda. Ya. Nah, untuk jalan AR. Nah, ini kan standar atributnya belum apa ya, belum rapih lah, ya. Karena saya belum load udah di load kayaknya datanya. Coba ya, jalan transportasi AR. Oke, sudah di load ternyata. Oke, kita pakai yang ini aja, transportasi AR. Nah, jadi memang sudah di load dan secara struktur sudah sama. Nah, karena kita bermain dalam database ya, geodatabase, maka dia akan muncul dua field tambahan ya. Field pertama adalah shape length, itu panjangnya, kelilingnya. Terus yang kedua adalah shape area. Ini sebenarnya nggak ada masalah, nanti bisa kita hilangin ya. Nah, yang penting adalah jenis, fungsi, nama, dan sumber ini, 4 hal ini. Oke, pertama kita input jenisnya dulu. Kita buka tabel atributnya ya. Tabel atribut untuk ketentuannya yang kemarin. Ada di sini spek teknis. Oke. Nah, kita lihat di bagian jalan itu transportasi AR, jenis itu ada jalan, rel, landas pacu, dermaga, terminal. Oke. Nah, pada kasus kita kali ini, segmen ini adalah jalan semuanya. Jadi kita bisa select semua. Terus kita masuk ke jenis ya. Di bagian jenisnya jalan. Oke. Nah, kita masuk di sini, klik kanan, field kalkulator, terus kita input jalan. Jangan lupa pakai kutip 2 ya. Jalan. Kalau sudah, pakai kutip lagi ditutup, jadi ada kutip, nama atributnya kutip lagi, terus klik OK. Nah, nanti dia akan berubah menjadi jenis jalannya. Jadi jenis ya, dalam hal ini jalan. Oke, berikutnya fungsi. Nah, kalau di sini fungsi itu ada arteri, kolektor, lokal, lingkungan, setapak, dan lainnya. Saya mungkin nggak akan jelasin ya, apa itu jalan arteri, apa kolektor, lokal, lingkungan, setapak, dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya gini, kalau misalnya kita ingin dikasih fungsi jalan, sebenarnya idealnya memang ada data sekunder yang mendukung itu. Nah, data sekundernya apa yang bisa kita gunakan? Contohnya dalam kasus kita RBI pada skala yang lebih besar. Nah, RBI pada skala lebih besar itu nanti jadi acuan kita. Acuan untuk melakukan input fungsi. Nah, oke. Misalnya nih, saya ada sih RBI-nya, cuman agak berat untuk load ke sini karena satu Sulawesi Selatan ya. Kayaknya satu Pulau Sulawesi malah. Nah, yang jelas ini dua jalan ini adalah jalan arteri. Maka ini jalan Trans Sulawesi. Nah, oke. Dua jalan ini fungsinya arteri. Kita bisa input sebagai jalan arteri. Oke. Nah, sedangkan jalan ini 4 sisanya itu adalah jalan lokal. Kita input jalan lokal. Terus jalan kolektornya gimana? Apakah harus ada? Ada sebenarnya jalan kolektor ya, cuma jalan kolektornya di bagian selatan. Ya. Jalan kolektornya itu yang ini kalau nggak salah saya ini. Mana stadion ke selatan lah, ke utara lagi. Nah, ini nih. Nih, yang ke arah laut. Nih. Dia ke arah sini nih. Nah, ini kolektor. Terus ada satu lagi, dia nggak masuk ke dalam Citra, itu juga kolektor di sebelah sini. Dia ke arah Maros gitu jalannya. Oke. Yang ini juga sama nih. Ini kan ke pelabuhan nih kalau nggak salah. Oke, jadi itu contoh fungsi jalan. Nah, sekarang nama jalan gimana cara dapatnya? Oke, kalau misalnya kita punya dari data RBI tadi, maka input saja nama jalan yang ada dari data RBI itu. Tapi kalau nggak ada, kita harus sedikit kreatif. Nah, caranya gimana? Kita buka Google Maps atau Google Earth ya. Jadi Google Maps.
Jadi kita melakukan survei dengan data sekunder dengan Google Maps. Google Maps ya. Pangkep. Maros. Mana sih? Masjid. Kita pakai ini aja deh, biar gampang ya. Nah, sini nih. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, untuk ini namanya jalan apa? Jalan Poros Palopo Makassar. Nah, berarti jalan yang ini namanya kita input Jalan Poros Palopo Makassar. Oke. Ya, jadi dia ada atributnya ya namanya. Terus yang ini misalnya itu coba arah ke pelabuhan ya. Misalnya ini Jalan Biringkasi. Nah, ini kita input nih. Jalan Biringkasi. Ada cara input yang lain ya. Cara input yang lain itu bisa menggunakan editor. Jadi posisi si transportasi ini edit filter, start editing. Nah, kalau untuk input satu-satu saya sih lebih nyaranin pakai ini ya. Jalan Biringkasi. Jadi nggak usah apa namanya? Nggak usah pakai ini field kalkulator. Kalau pakai field kalkulator kalau banyak datanya bisa, tapi kalau misalnya memang jalan dan bisa kita input satu-satu ya input aja langsung. Oke, sebelahnya Biringkasi jalan apa? Jalan Taladilau. Nah, isi lagi. Nih, Jalan Taladilau. Terus ini kan sekolah nih, Seman Pangkep 3, terus mana tadi ya? Ini Raja Siang, ini yang Seman 1 Pangkep, Jalan Sambung Jawa. Nah, ini jalan apa tadi di utara? Raja Sidang. Raja Siang. Nah, kalau ini kan nggak tampil nih nama jalannya, kita bisa pakai Street View buat bantu identifikasi nama jalannya. Ternyata gang kecil ya. Nggak ada nama jalannya nih, gang kecil ini. Pelangnya kosong. Oke, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kita kosongin aja ya nama jalannya ya. Tapi di sini ada nih. Coba kita berdiri ke persimpangan. Adakah nama jalannya? Tidak ada. Nah, berarti kalau nggak ada nama jalannya, coba kita cek dulu ya. Ini jalannya juga satu arah kayaknya. Oh ini salah nih, balik. Harusnya ke sana tadi. Nah, sini. Biasa kan ada tuh nama apa, nama toko gitu ya, ada pelangnya atau nama bidan, dokter. Nah kalau ada ya boleh kita tambahin, tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Ini kan nggak ada nih, ya udah kosongin aja. Berarti memang yang ini nggak ada nama jalannya. Ini coba deh kita cek lagi. Tapi benar-benar dipastiin dulu ya, memang betul-betul nggak ada nama jalannya. Oh ya nggak ada nih, kosong. Kalau nggak ada ya udah kita skip aja. Tadi kita isi yang ini aja. Ini Jalan Raja Siang. Oke. Nah, yang kosongnya gimana nih? Pertanyaannya. Nanti bisa diisi sebenarnya dengan survei ke lapangan, ya. Jadi ketika ke lapangan, kita verif juga selain nama jalan ini, terus kita verif juga yang masih bukan, kita cari juga informasi nama jalan yang masih kosong. Nah, jadi atributnya lengkap. Nah, oke, itu untuk jenis fungsi nama. Nah, sekarang gimana caranya untuk sumber? Nah, kalau sumber ini seragam. Kalian melakukannya dengan apa? Berarti kan Citra sumber data ya, Citra Playdesk misalnya ya. Tahun 2002 kalau nggak tahun 2002 ini kan tahun 2018 ya. 2018 atau 2019 saya lupa. 2019 Citra ini maaf.
Citra Pleiades wilayah Pangkajene Kepulauan tahun 2019. Kita posisinya buat peta baru ya dengan skala yang lebih besar. Maka itu betul harus ditulis, cukup sumber data yang kamu gunakan aja. Citra Pleiades wilayah Pangkajene tahun 2019. Udah cukup sampai di situ. Tapi kalau kamu bekerja melakukan updating, misalnya gini, kamu ingin menghasilkan peta skala 25.000 yang terbaru dari 25.000 yang sudah ada. Nah, maka nanti sumbernya bisa lain ditulisnya. Sumber data berarti peta rupa buminya dulu yang ditaruh di depan. Peta rupa bumi skala berapa, misalnya 125.000 yang diperbaharui dengan Citra Pleiades tahun 2021. Nah, jadi dibalik. Ketika melakukan updating sama ketika melakukan digitasi ulang. Nah, untuk Sukabumi ini saya belum tahu apakah kita melakukan updating atau digitasi ulang ya. Tapi prinsipnya seperti itu. Kalau digitasi ulang cukup mencantumkan sumber data citra yang digunakan dan pada tahun berapa. Apa, di mana dan kapan. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita updating dari yang sudah ada, jadi kita mengupdate peta apa, menggunakan apa pada tahun berapa. Ya, seperti itu. Oke, itu cara input atribut. Setelah ini akan ada video tentang melakukan topologi ya, topologi pengecekan sederhana lah seperti itu. Oke, baik, terima kasih.